Di kuliah sebelumnya kita sudah mendefinisikan integral lipat ya. Jadi kalau fungsinya positif pada persegi panjang R, maka integralnya itu akan menyatakan volume dari suatu benda pejal. Nah, sekarang masalahnya bagaimana menghitung integral tersebut. Nah, di bab ini kita akan coba bahas ya bagaimana kita menghitung integral lipat tersebut. Kita mulai dulu dengan Z sama dengan fx, y, fungsi dua variabel ya. Katakanlah R-nya itu adalah persegi panjang, batas X-nya itu adalah AB, dan batas Y-nya itu adalah CD. Seperti itu ya. Oke, kita asumsikan dulu lah F-nya lebih besar sama dengan 0 di R. Oke, ya. Nah, sekarang kita sudah definisikan integral R dari F X Y dA. Ini adalah volume ya, volume benda pejal. Nah, jadi integral dari Fx y dA atas R itu akan menyatakan volume benda yang seperti ini. Mudah-mudahan gambarnya bisa dimengerti ya. Oke, nah sekarang kita mau mencoba nih menghitung integral R Fx y dA ini apa ya. Kita mulai dengan membagi selang CD itu ke dalam partisi. Saya sebut saja ini partisi P ya. Itu Y0 sama dengan C ya. Oke, sebentar. Ini C sama dengan Y0, nanti ada Y1 dan seterusnya sampai YM, sebut aja ini sama dengan D, begitu ya. Nah, saya ambil misalnya ini ya, YI-1 dan ini YI, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat ya pada selang YI-1 sampai YI ini, kita ambil aja titik YI bar begitu ya, yang berada di antara YI-1 sampai YI. Nah, kita hitung luas AYI, yaitu luas luas penampang dari yang kuning ini, luas alasnya lah ya. Nah, ini kalau AYI bar itu dikalikan dengan delta YI ya. Nah, maka itu akan menjadi volume yang kuning ini. Jadi kita anggap AYI bar itu adalah luas luas alasnya lah ya. Oke, ini untuk 1 YI-1 sampai YI. Nah, sekarang kalau kita jumlahin, sigma I sama dengan 1 sampai M di sini. Ya. Nah, kalau misalnya kita jumlahin ini semua, berarti ini akan jadi jumlah dari potongan-potongan benda yang seperti yang kuning ini, gitu. Ya. Nah, itu akan menjadi hampiran bagi luas, bagi volume, ya, benda yang kita mau cari. Nih, nilainya berapa? Karena itu kan akan jadi integral kita kan, ya. Nah, dari sinilah sekarang kita ambil limit panjang partisinya ini menuju ke 0. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita akan dapatkan volume dari benda pejal kita, ya. Yang mana volumenya ini kan sebagai integral dari Fxy dA atas R, seperti itu. Ya, nah ini sendiri kalau kita ambil limitnya ini akan jadi integral dari C sampai D A Y ya, yang nilainya tergantung pada Y dy, seperti itu. Oke, nah jadi sekarang kita dapatlah integral Rfx y dA itu adalah integral dari C sampai D AY dy. Nah sekarang masalahnya AY-nya berapa? Nah, AY-nya sendiri itu kita lihat ya, dia bergerak dari A sampai B kan, ya. Jadi kita bisa hitung bahwa AY itu nggak lain adalah integral dari A sampai sampai B ya. Itu tingginya kan adalah F XY dy, Fxy dx ya. Dimana Y-nya kalau kita ambil konstan di YI bar ya. Nah, sehingga sekarang kita dapatkan bahwa integral atas R Fxy dA ini nggak lain adalah integral dari C sampai D AY-nya kita ganti dengan integral A sampai B Fxy dx kalikan dengan
dy. Nah, ketika kita mengintegralkan fxy terhadap x, maka kita memandang y itu sebagai suatu konstan, ya. Nah, nanti kita kenakan pada interval AB. Nah, selanjutnya baru kita hitung integral CD, hasil integralnya terhadap y, seperti itu. Atau ini biasa dinotasikan sebagai integral CD integral AB fxy dx dy. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa melakukan kebalikannya, ya. Jadi integral dari R fxy dA itu sekarang kita hitung dulu integral dari yang dalamnya dulu. Jadi integral A sampai B yang dalamnya itu adalah CD fxy. Nah, CD itu batas dari y, ya, berarti ini dy dx, seperti itu. Atau ini yang disebut sebagai integral dari A sampai B, integral dari C sampai D, fxy dy dx. Nah, ini nilainya sama aja, ya. Nah, jadi sekarang untuk menghitung integral lipat, kita bisa pakai dua cara ini. Ini yang disebut sebagai integral berulang. Ya, jadi kita mengerjakannya satu-satu, terhadap x dulu, baru terhadap y, atau sebaliknya, terhadap y dulu, baru terhadap x, ya. Nah, kita lihat contoh, ya. Contoh, misalnya kita mau menghitung apa ya? Integral y-nya dari 1 sampai 3, fungsinya adalah x kuadrat y dy, ya. X-nya dari 0 sampai 2 dx. Ya, jadi sekarang kita mau mengintegralkan fungsi fxy sama dengan x kuadrat y, dengan r-nya itu adalah pasangan x, y, di mana? Nah, jangan ketukar, ya. Ini untuk y dan ini untuk x, gitu, ya. Jadi xy-nya adalah x-nya dari 0 sampai 2 dan y-nya itu adalah dari 1 sampai 3, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini sama aja dengan integral 0 sampai 2. Nah, terus kita selesaikan dulu yang dalam. Integral dari 1 sampai 3 x kuadrat y dy, baru terakhir dikenakan pada dx. Nah, ketika kita mengintegralkan yang dalam nih, dy, ya, kita memandang x itu sebagai konstan aja. Jadi ini akan sama dengan integral dari 0 sampai 2. Oke, integral dari x kuadrat y dy itu adalah setengah x kuadrat y kuadrat, ya. X kuadrat itu jadi konstan, ya. Ini kita kenakan dari 1 sampai 3 dx. Jangan lupa 1 sampai 3 itu adalah y, ya. Nah, ini jadi sama dengan integral dari 0 sampai 2. Oke. Ini adalah setengahnya kita keluarin aja. X kuadrat y kuadrat dengan y adalah 3. Jadi 9 per 2 x kuadrat dikurangi dengan, nggak usah pakai 9 per 2 lagi, ya. Ini setengahnya udah dikeluarin tadi, ya. Oke, jadi 9 aja. 9 x kuadrat dikurangi dengan y-nya 1. Jadi dikurangi dengan x kuadrat, ya, dx, seperti itu. Nah, ini adalah integral dari 0 sampai 2 9 per 2 salah. Integral dari 0 sampai 2 9x kuadrat dikurangi x kuadrat itu adalah 8x kuadrat bagi 2, jadi 4x kuadrat dx, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini kan integral biasa, ya. Kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 4 per 3 x pangkat 3 dikenakan dari 0 sampai 2. Nah, ini hasilnya adalah 32 per 3, seperti itu. Nah, ini akan sama aja kalau kita balik integralnya, ya. Jadi kalau misalnya kita hitung integral ini, ya, integral 0 sampai 2, integral 1 sampai 3 x kuadrat y dy dx, ya, ini akan sama aja dengan ketika kita menghitungnya terbalik. 0 sampai 2, 1 sampai 3 x kuadrat y. Ingat 0 sampai 2 itu adalah batas dari x, berarti kita integralkan terhadap x dulu, baru terhadap y, seperti itu, ya. Nah, ini akan sama dengan integral 1 sampai 3, ya.
integral 0 sampai 2 X kuadrat Y dx. Nah, baru terakhir nanti terhadap Y. Oke, ini kalau kita kerjain ini adalah integral 1 sampai 3 kayak X kuadrat Y dx. Y-nya sekarang yang kita anggap sebagai konstan. Jadi ini adalah sepertiga X pangkat 3 Y ya. Dengan X-nya antara 0 sampai 2 dy. Nah, ini kalau kita hitung berapa nih? Integral 1 sampai 3. 2 pangkat 3. 8/3 ya. 8/3 Y dikurangi 0 dy. Oke, nah ini jadinya berapa? Ini nggak lain adalah 8/6 Y kuadrat dengan Y dari 1 sampai 3. Kita hitung jadi berapa? 3 kuadrat itu adalah 9. 9 kali 8. Ini kita bisa hitung 4/3 ya. 9 kali 4 36/3 dikurangi dengan 4/3 yaitu adalah 32/3. Ini hasilnya sama kan ya. Jadi kita boleh mau hitungnya terhadap X dulu atau terhadap Y, tinggal ditukar. Asal jangan terbalik aja batas pengintegralannya, yang mana batas X dan yang mana batas Y. Contoh selanjutnya, misalnya kita mau menghitung integral 0 sampai 1 integral 0 sampai 3 2x akar x kuadrat tambah y dx dy. Jadi batas dari x-nya adalah 0,1, batas dari y-nya adalah 0,3. Oke, jadi kita kerjain yang dalam dulu. Integral 0,1 2x akar x kuadrat tambah y dx. Kalau mau ditukar, mau ngerjain terhadap y dulu boleh, tapi batas integralnya juga ditukar. Jadi nanti kita kerjain dulu integral dari 0 sampai 3 2x akar x kuadrat tambah y dy. Itu dulu yang dikerjain. Tapi kita kerjain yang dalamnya, kita integralkan terhadap x dulu aja ya. Oke, kita masih ingat nggak integral dari 2x akar x kuadrat tambah y dx ya. Y-nya anggap sebagai konstan ya. Nah, ini kan sama aja dengan integral akar x kuadrat tambah y dari dx kuadrat ya. Dx kuadrat itu kan 2x dx ya. Oke. Nah, ini jadi apa? Ini nggak lain adalah 2/3 kali x kuadrat tambah y pangkat 3/2 ya. Oke, nah ini kita pakai. Jadi ini sama dengan integral, oh ya jangan lupa ini tambah C, tapi kita bisa ambil C-nya 0. Integral dari 0 sampai 3, 2/3 X kuadrat tambah Y pangkat 3/2, ambil C-nya 0, dari 0 sampai 1 dy nanti terakhirnya. Ya, oke, nah ini kalau kita hitung ini adalah 0 sampai 3, 2/3, 2/3-nya keluarin aja. Ya, X kuadrat tambah Y pangkat 3/2 dengan X-nya 1. Jadi 1 tambah Y pangkat 3/2 dikurangi dengan X kuadrat tambah Y pangkat 3/2 dengan X sama dengan 0. Jadi Y pangkat 3/2 dy. Nah, sekarang jadi integral fungsi satu variabel. Ya, kita hitung lagi nih 2/3-nya dikeluarin aja. Ini adalah 2/3 kali integral dari 1 tambah Y pangkat 3/2 dikurangi Y pangkat 3/2 dy. Oke. Ya, ini kita hitung satu-satu. Ini hasilnya adalah 2/3 kali integral 1 tambah Y pangkat 3/2 itu adalah 2/5 kali 1 tambah Y pangkat 5/2 dikurangi dengan 2/5 Y pangkat 5/2 dengan Y-nya dari 0 sampai 3. Oke. Ya. Nah, ini kalau kalian hitung nih hasilnya adalah 4/15 ya. Dari berapa nih? 4 pangkat 5/2 dikurangi dengan 3 pangkat 5/2 dikurangi dengan 1 pangkat 5/2 dikurangi 0. Seperti ini kira-kira ya. Oke, nah ini kalau dihitung dapat hasilnya adalah 4/15 kali
32 minus 9 akar 3. Silakan dicek ya. Contoh berikutnya itu adalah integral atas R X kuadrat tambah Y kuadrat dA dengan R-nya itu adalah pasangan XY dengan X-nya antara min 1 sampai 1 dan Y-nya antara 0 sampai 2. Ini kita bebas mau mengintegralkan terhadap X dulu atau mengintegralkan terhadap Y dulu. Kalau misalnya kita integralkan terhadap X dulu berarti ini jadi integral 0 sampai 2 integral min 1 sampai 1 X kuadrat tambah Y kuadrat dx dy. Ya, jadi kita integralkan terhadap X dulu, baru nanti kita integralkan terhadap Y. Nah, ini sama dengan integral 0 sampai 2, kayak kita integralkan terhadap X ya. Jadi, sepertiga X pangkat 3 ditambah dengan integral Y kuadrat dx kan jadi Y kuadrat X. Ini kenakan X-nya dari min 1 sampai 1 dy. Gitu ya. Nah, ini sama dengan integral 0 sampai 2, berapa nih? Sepertiga tambah Y kuadrat ya dikurangi dengan minus sepertiga, min 1 pangkat 3 itu min 1 ya, dikurangi dengan Y kuadrat dy, atau ini sama dengan integral dari 0 sampai 2 sepertiga tambah sepertiga 2/3 Y kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2Y kuadrat dy. Nah, ini jadi integral fungsi satu variabel biasa ya. Ini jadi kalau kita lanjutin ini jadinya adalah 2/3Y ditambah 2/3Y pangkat 3 dengan Y-nya dari 0 sampai 2. Oke, ini kalau dilanjutin hasilnya adalah dihitung, cek ya, 20/3. Oke. Nah, kalian bisa mengerjakan juga terbalik ya. Kita integralkan dulu terhadap Y, baru integralkan terhadap X. Jadi ini bisa juga integral dari 0 sampai 2 X kuadrat tambah Y kuadrat dy ya. X-nya itu dari min 1 sampai 1. Oke, silakan dicoba. Ini hasilnya tentu harus sama, yaitu 20/3 juga. Oke. Demikian bahasan tentang integral berulang. Kita bertemu lagi di subbab berikutnya. Terima kasih.